Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian kelas 10, Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali di video pembelajaran online ya. Dan sekarang kita sampai pada bab mafhum kalimatur Rabb. Silahkan yang sudah ada kitabnya dibuka halaman 28. Ya, halaman 28. Sebelumnya kita review dulu halaman 24. Terakhir kemarin kita membaca tentang makna dari tauhid rububiyah. Halaman 24 bahwasanya tauhid rububiyah itu maknanya ifradullah ta'ala bi af'alihi. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Allah lah zat yang maha mencipta, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberi rezeki semua makhluk yang berada di alam semesta ini. Dan itu wajib kita tauhidkan bahwasanya yang mampu untuk melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya Allah. Kemudian di halaman 28 ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tauhid uluhiyah, kita terlebih dahulu membaca tentang pengertian dari Rabb, makna dari Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, silakan dibuka halaman 28, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumu kalimatir Rabbi fil Qur'ani was Sunnah. Mafhum atau pengertian kalimat Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengartikan kalimat Rabb? Kita baca. Mafhumu kalimatir Rabbi, pengertian kalimat Rabb. Ar-Rabbu fil lughah. Rabb secara bahasa maknanya, secara bahasa ya, dari tasrifnya Rabba yarubbu. Rabba yarubbu. Maka masdarnya apa? Rabban. Ya. Rabba fi'il madhi, yarubbu fi'il mudhari', masdarnya Rabban, bimakna nasya'a syai'a min halin ila halin tamam. Jadi maknanya adalah menumbuhkan sesuatu, merawat sesuatu dari suatu keadaan menuju keadaan sempurna, itu Rabb. Maka ada kalimat tarbiyah, mendidik, mengayomi, melindungi, menumbuhkan, itu tarbiyah. Dari Rabb juga masdarnya. Ya. Maka makna Rabb ini adalah sebenarnya adalah masdar musta'ar lil fa'il. Dia bentuk aslinya masdar tapi musta'ar, dipinjam untuk fa'il. Harusnya kan kalau fa'il Rabbun. Begitu ya. Rabbun. Tapi kalimat seperti itu nggak dipakai dalam Arab. Maka orang Arab biasa memakai masdar ya, Rabb. Cukup masdar dari Rabba yarubbu, Rabb, tapi dipinjam sebagai fa'il. Masdarun musta'arun lil fa'ili. Bisa dipahami ya? Ini secara lugatan. Sekarang kita baca linia selanjutnya. Wala yuqalu ar-rabbu bil itlaq illa lillahi ta'ala al-mutakaffil bi maslahatil mawjudat. Dan tidak boleh dikatakan Rabb secara itlaq. Itlaq itu tanpa ada muqayyadnya, tanpa ada pengikatnya. Jadi cuma mengatakan Rabb gitu saja, illa lillah, kecuali untuk Allah. Jadi kalau orang mengatakan satu kalimat saja Rabb, maka maknanya pasti Allah. Ya. Al-mutakaffil bimaslahatil mawjudat, yang Allah menanggung dengan kemaslahatan semua yang ada di muka bumi ini. Ialah Rabb, Rabbul alamin, Allah Rabb semesta alam. Ini kalau kalimatnya mutlak, cuma Rabb gitu saja, maka maknanya adalah Allah. Amma idza udhifa ar-rabbu
Adapun ketika Rob ini diidhofahkan, ya. Jadi ada kalanya mutlak tadi tanpa idhofah, tanpa mudhof ilaih. Tetapi Rob ini kalau diidhofahkan dengan kalimat lain, maksudnya ada mudhof ilaihnya nanti, fa innahu yuqalu lillahi wa li ghairihi. Maka bisa jadi Rob itu maknanya bisa untuk Allah juga untuk selain Allah. Bisa dipahami ya. Kalau Rob cuma di kalimat Rob begitu saja dengan itlaq tanpa mudhof ilaih, maka maknanya pasti Allah. Tapi kalau ada mudhof ilaihnya, itu bisa dimakna Allah atau selain Allah. Contohnya yang untuk Allah. Contoh Rob yang ada mudhof ilaihnya, maknanya Allah. Qauluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rob semua alam. Semua yang ada di muka bumi, Robnya adalah Allah. Nah, Rabbul alamin ini maknanya adalah Allah. Juga wa qauluhu ta'ala, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rob kalian dan Rob bapak-bapak kalian yang dulu. Rabbus samawati wal ard. Rob Tuhan yang memiliki langit dan bumi, maka maknanya pasti Allah. Dan mudhof ilaihnya menunjukkan secara siyak maknanya pasti Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Rob ini maknanya untuk selain Allah. Kita lihat bawahnya itu, yuqalu rabbud dari. Robnya dar. Maknanya siapa? Pemilik rumah. Sahibul bait. Rabbul farasi. Pemilik kuda. Ya. Rabb hadzal bait. Nah, Rabb hadzal bait itu bisa saja Allah, bisa saja manusia pemilik rumah. Lah baitnya bait apa dulu? Rabb hadzal bait. Nah, kalau maksudnya baitullah ya maknanya Allah. Tapi kalau rumah-rumah biasa ya maksudnya pemilik rumahnya manusia. Yakni sahibuha, pemiliknya. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayah an Yusuf alaihissalam, dan Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf, ya, dalam ayat 42. Udhkuruni inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Udhkurni inda rabbik. Ini Yusuf berkata pada teman sekamarnya, teman sepenjaranya, teman sepenjaranya ketika mau keluar dari penjara. Udhkurni inda rabbik. Sebutkanlah namaku di sisi Rabb kamu nanti. Nah, Rabb di sini maknanya rajanya, pemiliknya, ya, tuannya, juragannya, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qala rji' ila rabbik, kembali kamu pada Rabb kamu. Ya, ketika temannya itu lupa beberapa tahun, ya, kemudian terjadi rajanya bermimpi melihat sapi itu, kemudian dia datang lagi ke Yusuf. Yusuf berkata pada pembantu itu, pada budak itu, irji ila rabbik, sudah kamu kembali pada Rabb kamu dulu, ya. Lah Rabb di sini maknanya bukan Allah tapi rajanya, ya, juragannya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya, ini juga perkataan Yusuf masih di penjara. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah satu dari kalian berdua yang di penjara ini, fayasqi, maka akan memberi minum, rabbahu pada Rabbnya, khamra pada arak. Ya. Nanti salah satu dari kalian akan keluar dari penjara dan memberikan arak pada Rabbnya. Maksudnya Rabb di sini siapa? Ya, rajanya, tuannya, juragannya. Ya, tidak mungkin dimaknai sebagai Allah, ya. Ini jelas secara siyak kalamnya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dalatil ibil, dalam
onta yang hilang. Ketika ditanya, kalau onta yang hilang itu statusnya bagaimana ya Rasulullah? Itu akan kembali pada tuannya, akan kembali pada juragannya. Jadi tidak boleh diambil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yajidaha rabbuha. Sampai robnya menjumpainya. Maksudnya robnya onta adalah pemiliknya onta. Ya. Bisa dipahami di sini ya. Jadi itu sedikit makna dari rob. Kalau itlaq maknanya pasti Allah. Kalau idhofah ada kalanya maknanya adalah Allah atau selain Allah. Tergantung siyak kalamnya, tergantung mudhof ilaihnya. Ya. Terakhir sebelum kita menutup majelis ini, halaman 29 tentang makna Rabbul Alamin. Halaman 29 alinea kedua dari atas. Hakikatur rububiyah, makna Rabbul Alamin dan makna Rabbul Alamin yaitu jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita membaca Al-Fatihah itu ya dalam ayat pertama itu, atau ada yang mengatakan ayat kedua karena bismillahnya ayat pertama. Apa makna Rabbul Alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya Rabbil Alamin adalah khaliquhum, pencipta mereka. Jadi Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan semua yang berada di dalamnya, dan semua yang berada di atas langit dan di bawah langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itu semua penciptanya adalah Allah, khaliquhum. Wa malikuhum, dan yang memiliki mereka. Wa musallihuhum, dan yang memperbaiki keadaan mereka. Ya, menyempurnakan fisik kita ya, menumbuhkan badan, tulang kita, gigi kita. Wa murabbihim, dan yang mendidik mereka, yang mengayomi mereka, yang melindungi mereka, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya Allah, biirsali rusulihi wa inzali kutubihi, dengan Allah mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, wa mujazihim ala amalihim, dan dialah Rabb yang akan membalas mereka semua makhluk di alam semesta ini atas amal-amal mereka. Dan setiap dari yang Allah ciptakan akan mempertanggungjawabkan amal-amalan mereka, terkhusus manusia dan jin, karena mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihisab, amal-amal akan ditimbang dan dibalas dengan surga atau neraka. Demikian para santri sekalian, kiranya cukup untuk pembahasan masalah Rabb ya, halaman 28 dan 29. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.